dan kolaboratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, terkait pertanyaan teman-teman terkait jabatan jabatan yang masuk dalam full time dan part time. Oke, kita akan menyampaikan teman-teman ya. Di video kali ini di sini kita akan menyampaikan di informasi di hari ini tanggal 4 Oktober. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik karena di sini ada pernyataan daripada pegawai dari Mempan RB. Jika ada suara-suara berisik, mohon diabaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Honorer bidang apa saja jadi P3K part-time? Baca lagi. Nah, di sini baca lagi pernyataan dua pejabat ini. Nah, di sini ada kalimat aduh. Oke, ini informasinya teman-teman ya, 4 Oktober 2023 di pukul 13. Dan ini dimuat di media gpnn.com. Jadi ini banyak juga ditanyakan oleh rekan-rekan kita. Mari kita simak bersama-sama. Dan alangkah baiknya jika kita menyimaknya dari awal hingga akhir supaya tidak ada misinformasi. Setelah ada Undang-Undang ASN terbaru hasil revisi Undang-Undang Nomor 5 tentang aparatur sipil negara, kini muncul pertanyaan besar. Nah, termasuk pertanyaan rekan-rekan yang ada di kolom komentar. Honorer kategori apa saja yang akan diangkat menjadi P3K part-time atau paruh waktu? Sudah pasti setelah RUU ASN disahkan menjadi undang-undang pada 2 Oktober 2023, 3 Oktober ya maksudnya, para honorer masih galau menunggu terbitnya peraturan pemerintah. Karena PP inilah yang menjadi mesin pengendali daripada RUU ASN, teman-teman ya, atau perpanjangan tangan istilahnya. Yang mana itu mengatur pengangkatan non-ASN menjadi P3K. Dipastikan juga mereka lebih memilih diangkat menjadi P3K penuh waktu, bukan part-time. Buktinya, Ketua Ikatan Pagarbaya Nusantara, Raspati menyebut, ada 50.000 Satpol PP berstatus honorer, maunya menjadi P3K penuh waktu. Nah, ini Satpol PP saja sudah ada 50.000 rekan-rekan ya. Sejatinya, kami ingin diangkat ASN PNS, tetapi itu bukan harga mati. Raspati, ini disampaikan oleh Raspati kepada media gpnn.com yang ditemui saat pengesahan RUU ASN. Dia mengatakan, kalau memang pemerintah mengarahkan ke P3K, para Satpol PP honor anggota IPBN bisa menerima dengan catatan harus full time. Nah, itu teman-teman ya. Honor bidang apa saja diangkat jadi P3K part time? Para honorer masih harus menunggu terbitnya PP manajemen ASN yang diperkirakan sekitar 6 bulan lagi. 6 bulan lagi teman-teman ya. Jadi kalau kita hitung dari bulan sekarang, dari bulan Oktober kita hitungnya berarti ini jatuhnya nanti di bulan Februari teman-teman ya. Oktober, November, Desember. Oh, ini di bulan Maret. Jadi teman-teman siap-siap di bulan Maret. Diperkirakan sekitar 6 bulan lagi terhitung setelah RUU disahkan. Nah, itu disahkan kan di bulan 10 teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Pasalnya, sudah dipastikan PP bakal mengatur kategori honorer pada jenis pekerjaan apa saja yang akan masuk daftar diangkat menjadi part-time atau full-time. Siapa saja honorer yang berhak masuk gerbong calon P3K full-time. Nah, itu nanti ada pada PP-nya. PP juga bakal mengatur sistem penggajian P3K part-time. Kalau misalnya masuk part-time, bagaimana sistem penggajiannya? Kalau full-time, bagaimana sistem penggajiannya? Karena pasti ada perbedaan teman-teman ya, karena beban kerja dan waktunya juga berbeda. Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB yaitu Bapak Alex Denny, seusai uji publik RUU ASN di Universitas Negeri Semarang pada 26 Juli yang lalu sempat menyinggung. Nah, ini sempat disinggung beberapa waktu yang lalu tentang part-time ini. Denny mengatakan bahwa konsep paruh waktu bagi P3K adil bagi tenaga honorer. Alex Denny menjelaskan, pendapatan yang diterima pekerja honorer selama ini tidak akan turun dengan adanya revisi undang-undang, sehingga tidak perlu dikhawatirkan.
Revisi undang-undang terkait konsep P3K memungkinkan untuk bekerja paruh waktu. Memungkinkan, rekan-rekan ya. P3K bekerja paruh waktu memastikan solusi pendapatan mereka tidak berkurang, tetapi jam disesuaikan agar lebih adil. Nah, misalnya kalau yang kerjanya cuma 4 jam digaji 2 juta per bulan, ya bisa saja yang 8 jam lebih dari itu. Alex Denny mengatakan, dengan konsep paruh waktu, tenaga honorer bisa memaksimalkan waktu yang dimilikinya untuk mencari tambahan penghasilan. Ini jika paruh waktu. Dia mengatakan, konsep kerja penuh waktu seperti selama ini, tenaga honorer wajib berada di instansi tempatnya bekerja selama jam kerja penuh, padahal tugasnya tidak seharian penuh. Nah, ini juga teman-teman ya, itu mungkin menjadi dasar juga sehingga muncul konsep part-time ini. Misalnya, nah ini diberikan, ini sekedar contoh teman-teman ya. Misalnya ada seorang guru honorer datang ke sekolah, walaupun enggak mengajar. Ini kan tidak fair. Mereka disuruh datang misalnya, padahal mereka tidak ada beban kerja di hari itu. Membayarnya tidak cukup baik, tetapi waktunya dikonsumsi secara penuh. Nah, jadi sebenarnya di sini ini merupakan kebijakan yang baik jika memang aturannya seperti itu teman-teman ya. Penggajian disesuaikan dengan jam kerjanya saja. Dengan konsep P3K part-time ini, guru masih bisa mendapatkan tambahan pendapatan di luar gaji sebagai ASN. Ya silahkan kamu datang begitu, silahkan kamu datang ke sekolah pada saat memang ada jamnya di situ di sekolah tersebut. Misalnya dalam 1 minggu cuma 3 hari ya, 3 hari saja teman-teman ya. Guru di daerah tertentu misalnya matematika yang dapat kelas cuma 2 kali seminggu. Nah ini sudah dijelaskan. Dengan paruh waktu, selain mengajar di situ, bisa juga ngajar di sekolah swasta atau di madrasah atau buka les. Tidak seluruh bidang pekerjaan itu bisa teman-teman ya. Mulai dari pemerintahan, pendidikan hingga kesehatan, sehingga tidak menemui kendala berarti. Misalnya peranata komputer, guru mata pelajaran tertentu yang ngajarnya seminggu 2 kali. Nakes perawat, dokter juga sama, bisa bekerja paruh waktu di puskesmas, rumah sakit swasta, atau buka praktik di rumah. Selain Alex, ada satu lagi pejabat yang sudah bicara mengenai masalah tersebut, yakni Menpan RB Bapak Aswar Anas sendiri. Anas pernah menyebut petugas kebersihan alias cleaning service. Nah, kalau ini lebih spesifik teman-teman ya, cleaning service sebagai contoh jenis honorer yang berpeluang. Jadi kalau dipikir-pikir sepertinya lebih ke cleaning service nantinya teman-teman ya. Sepertinya ya, berpeluang jadi P3K part-time, dan ini disampaikan oleh Aswar Anas. PKS minta kesejahteraan P3K part-time sama dengan full-time. Saat menyampaikan pandangan mini praksi terhadap RUU ASN pada rapat 26 September yang lalu, ini rapat terakhir di tingkat 1, mengambil keputusan kemarin, di mana juru bicara PKS Teddy Setiadi menyinggung pasal yang mengatur kesejahteraan P3K. Kalau ini sepertinya sudah jelas teman-teman ya, itu akan disamakan, dan apalagi undang-undangnya betul-betul sudah disahkan. Di sana sudah ada pasal 21, 22 dan 3 di mana hak ASN, PNS dan P3K itu sama atau disamakan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini semuanya sebenarnya berpotensi, namun pada intinya itu nanti akan tertuang dalam peraturan pemerintah atau PP manajemen ASN teman-teman ya. Jadi teman-teman yang sering kali bertanya, apakah jabatan saya sebagai dokter, apakah sebagai perawat, sebagai guru, non guru begitu, apakah kira-kira diangkat jadi full time atau part time? Semuanya berpotensi, kata Bapak Alex Denny. Namun untuk Bapak Aswar Anas sendiri di sini memberikan contoh yang berpeluang ya. Nah di sini jadi P3K part time adalah cleaning service, karena mereka itu bisa masuk dalam perusahaan outsourcing atau pihak ketiga. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.